Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Konsep dasar sistem informasi manajemen itu apa sih? Mari kita bahas. Sistem informasi manajemen itu adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen. Untuk memecahkan masalah, bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Definisi sistem informasi manajemen ditinjau menurut 3 fase. 1. Sistem, kedua informasi, dan ketiga manajemen. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang sistem informasi dan manajemen. Yang pertama itu tentang sistem. Apa sih definisi sistem itu? Definisi sistem itu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sistem terdapat terdiri dari subsistem, sistem yang lebih besar, dan subsistem, sistem yang lebih kecil. Contohnya industri, perusahaan, akuntansi. Subsistem sama dengan industri, sistem sama dengan perusahaan, subsistem adalah akuntansi. Konsep dasar sistem. Sistem sekumpulan unsur elemen kegiatan prosedur yang saling terpadu dan bekerjasama satu sama lain. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Contoh, sistem komputer. Unsur keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, dan modem. Tujuannya mengelola data. Sistem tubuh. Unsur organ tubuh, panca indera, tujuannya kelangsungan hidup. Sistem pabriknya. Unsurnya orang, mesin, atau order. Tujuannya produksi. Ada beberapa karakter sistem. Yang pertama itu komponen-komponen, kedua batas sistem, ketiga lingkungan luar sistem, keempat penghubung, kelima masukan, 6 keluaran, 7 pengolahan, dan yang terakhir 8 sasaran atau tujuan. Klasifikasi sistem. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang merupakan pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lainnya. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lainnya. Klasifikasi sistem yang ketiga, sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagian dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan, misalnya sistem komputer. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem manusia. Yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubung dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem terotomasi. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara
otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak lainnya atau pihak luar. Yang kedua, tentang konsep data dan informasi. Pengertian data. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan atau sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolah lebih lanjut bentuk data. Objek, kualitatif, kuantitatif. Manajemen menggunakan data untuk pengetahuan, perkiraan, pertimbangan, dan keputusan. Klasifikasi data, ada jenis data atau hitungan dan ukur, sifat data, kuantitatif dan kualitatif, sumber data internal dan eksternal, dan ada nilai data, ada ketelitian data, komparabilitas data, dan validitas data. Pengelolaan data juga mempunyai pengumpulan, pencarian, dan pemeliharaan. Sedangkan penanganan data ada pemeriksaan, perbandingan, pemilihan, dan peringkasan dan penggunaan. Definisi informasi. Hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Contohnya, yang pertama, informasi kependudukan. Ada data, isinya biodata penduduk, nama, jenis kelahiran, tanggal-tanggal lahir, pekerjaan. Ada informasi, ada jumlah penduduk, penduduk miskin, dan seterusnya. Ada informasi akademik, ada data, biodata mahasiswa, nilai, aktivitas. Informasinya, absen per kelas, transkrip, IP, IPK, ijazah, dan sebagainya. Informasi juga memiliki fungsi. Yang pertama, menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi risiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau varian, memberi standar, aturan, ukuran, batasan, menyatukan pendapat dan menciptakan kesepakatan. Biaya informasi. Yang pertama itu ada biaya perangkat keras, biaya analisis, perancangan dan pelaksanaan sistem, ada biaya tempat dan lingkungan, biaya perubahan, metode, biaya operasi. Informasi juga memiliki nilai. Yang pertama, kemudahan dalam memperolehnya, bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian, kecocokan dengan pengguna, ketepatan waktu, kejelasan, keluasan, dapat dibuktikan, bukan prasangka atau perkiraan, dapat diukur. Mutu informasi. 1. Kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan. Kedua, pemeriksaan internal dan eksternal. Ketiga, penambahan batas ketelitian data. Keempat, feedback dari pemakaian untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, definisi manajemen. Definisi manajemen. Manajemen adalah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Selain itu, arti lain dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif
dan efisien. Kegiatan dalam manajemen, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan mengambil keputusan. Sumber daya, ada manusia, material, modal, dan informasi. Perencanaan dan pengendalian operasional, low level management. Perencanaan taktis dan pengendalian manajemen, ada mid level management. Sedangkan perencanaan strategis, ada top level management. Bagian sistem informasi manajemen, ada 3. Yang pertama ada hardware, software, dan brandware. Hardware ada input, proses, output. Sedangkan ada software, itu sistem operasi, bahasa programan, dan program paket. Sedangkan brandware ada operator, programmer, sistem, dan analisis. Pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama ada cost of running, penekanan biaya, dan penaikan profit. Sedangkan customer service, yaitu kemudahan pelayanan, peningkatan formal layanan. Yang terakhir, manajemen proses, yaitu tertib tata laksana pengolahan organisasi. Perkembangan sistem informasi manajemen. Dalam perkembangannya, ternyata SIM tidak hanya diimplementasikan pada industri atau pabrik, namun sistem tersebut ternyata sesuai juga untuk dipakai oleh organisasi lainnya, seperti rumah sakit, untuk penanganan pasien dan manajemen, dokter praktek, kantor pengacara, event organizer, bengkel, perpustakaan, kampus, dan lain-lain. Proses sistem informasi manajemen SIM. Proses sistem informasi manajemen, bila dilihat dari segi pengelolaan data, SIM mengumpulkan semua data dari unit kerjaan yang terkait langsung di lapangan. Data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya disimpan dalam file database untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemrosesan ini, SIM memiliki kaidah seperti pre-made, kerucut, yang artinya semakin ke atas hasil pemrosesan data tadi akan semakin ringkas namun pada informatif. Sistem informasi dan teknologi informasi. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur, kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Alter 1992. Sedangkan teknologi informasi mencangkup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti penangkapan, mentransmisikan, penyimpanan, pengambilan, manipulatif, atau pengambilan data. Alter 1992. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.